Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya hidup Anda diberkati pada hari ini. Saya doakan agar Anda terus mengecapi kebahagiaan dan hidup damai di dalam kasih Kristus setiap hari. Hari ini kita lihat di Yohanes bab yang ke-8, perempuan yang berzina tajuknya, ya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ini adalah karakter yang kita lihat, ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini mengajar kita karakter Kristus yang ada di dalam kita apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita akan ada sifat yang suka berdoa. Yang kedua, kita suka belajar dan mengajar. Jadi, satu, berdoa. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, mengajar. Karena kita perlu menjadi saksi Kristus sampai ke hujung dunia. Jadi tiga tabiat ini, tiga amalan ini adalah di dalam satu pimpinan, yaitu pimpinan Roh Kudus, supaya kita memiliki karakter Kristus di dalam kita. Oleh itu, kalau kita mau lihat apakah kita ada karakter Kristus di dalam kita, kita lihat tiga amalan ini. Apakah kita suka berdoa, apakah kita suka belajar firman Tuhan, dan apakah kita suka mengajar. Jadi di sini kita dapat lihat basic sekali amalan ini. Ketiga-tiga amalan ini ada di dalam kita, bermaksud kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita memiliki pemulaan untuk mendalami karakter Kristus. Haleluya. So kita lihat ayat seterusnya dari ayat yang ketiga hingga ke-6. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabai, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintah kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Haleluya, puji Tuhan. Di sini sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat coba untuk menghukum Yesus, menjeratkan dia, coba untuk memerangkap Yesus. Kalau kita lihat dari segi apa yang mereka lakukan ini, kalau benar ini mengikut apa yang Musa perintahkan, kita boleh lihat di Ulangan 22 ayat yang ke-22. Bab 22 ayat 22 menerangkan bahwa pasangan yang ditangkap, lelaki dan perempuan, dua-duanya harus dibaling batu. Tetapi ini mereka hanya bawa seorang perempuan sahaja. Jadi menurut hukum Taurat Musa pun sebenarnya mereka sudah melakukan kesilapan. Dan ini sebenarnya ingin mencabar Yesus, supaya kalau Yesus mengatakan orang ini perlu dihukum, maksudnya Yesus tidak tahu apa itu hukum Taurat. Kalau Yesus menghukum pula, kalau Yesus menghukum wanita ini kepada kematian, ini adalah menyalah undang-undang kerajaan Roma pada waktu itu. Dalam pemerintahan Roma, apa-apa tentang ajaran Yahudi boleh diselesaikan sesama orang Yahudi, tetapi kita akan lihat di Yohanes 18 ayat 31 itu hanya bab untuk membunuh. Tidak dibenarkan membunuh sembarangan, dan perintah bunuh harus datang dari kerajaan Roma sendiri, bukan sesama orang Yahudi. Jadi di sini mereka coba, kalau Yesus berkata wanita ini harus dibunuh, maka Yesus harus diantar ke kerajaan Roma untuk dihukum. Kalau Yesus kata wanita ini perlu dihukum, padahal wanita ini datang seorang, tidak bawa lelaki. Jadi seolah-olah Yesus tidak tahu apa itu hukum Taurat. Jadi di sini mereka coba memerangkap Yesus. Kalau tidak hukum juga ditangkap, kalau hukum juga akan ditangkap. Begitulah mereka pasang perangkap. Jadi dalam hidup ini kita kena berhati-hati, sebab musuh-musuh di luar sana, iblis boleh pakai siapa saja untuk memerangkap Anda. Supaya bila Anda kata ya, Anda salah. Anda kata tidak, Anda pun salah. Kata ya salah, kata tidak pun salah. Asik-asik salah. Inilah cara mereka untuk
menghukum setiap hamba Tuhan. Tetapi kita lihat, kalau kita seperti Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak mudah terpengaruh, saudara. Kenapa? Karena tahap pemikiran manusia itu tidak dapat menandingi pemikiran Tuhan. Yang lebih baik, berita yang baik yang kita dapat dengar dari firman Tuhan sendiri adalah kita yang mengenal Yesus dipimpin Roh Kudus, kita boleh memiliki minda Kristus, bermaksud kita boleh seperti Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kita menjadi roh yang merdeka. Kita tidak akan mudah dihukum, tetapi kita akan tahu bagaimana tindakan yang harus diambil seperti mana Yesus. Haleluya. Dan Yesus tidak terperangkap pun dengan perangkap mereka ini. Nah, kita lihat ayat seterusnya, ayat ke-7 dan ke-8. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Oke, jadi di sini mereka asyik bertanya karena mereka mau Yesus bagi jawaban. Dan jawaban Yesus adalah, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan. Jadi di sini kita lihat ya, pikiran Kristus dengan pikiran manusia jauh bezanya. Manusia apabila sering memikirkan dengan pikiran manusia, Anda akan dapati bahwa dengan pikiran manusia, manusia cuba untuk menjatuhkan orang lain. Manusia cuba untuk menunjukkan dirinya hebat daripada yang lain. Seperti mana ahli Taurat, ahli Farisi ini, mereka merasakan mereka hebat dari Yesus. Mereka tidak mau Yesus dipandang hebat dari mereka. Karena pikiran manusia, terus terang saya katakan, pikiran manusia adalah sentiasa pentingkan diri. Jadi apa-apa yang dilakukan semua untuk diri sendiri. Jadi walaupun orang Farisi ini dikatakan memimpin umat Tuhan, dikatakan orang yang mengajar hukum Taurat, tetapi mereka masih menggunakan pikiran manusia mereka. Tapi Yesus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah bagi Tuhan semua manusia sama. Baik perempuan yang berzina itu, baik ahli Taurat itu, semua manusia adalah berdosa. Dan hanya Yesus datang untuk menyelamatkan. Jadi manusia semua sama berdosa. Kalau tak kembali kepada Tuhan, manusia itu akan mati dalam dosa dan kembali ke neraka. Jadi Yesus tahu perkara ini. Oleh itu Yesus kata, yang berdosa, yang tidak pernah melakukan kesilapan, mari baling. Yang tidak ada dosanya, mari baling. Tidak ada satu orang pun yang berani. Ya, kita lihat ayat yang ke-9 di sini. Sambung ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lihat, mereka pun pergi karena malu. Satu persatu pergi, daripada yang tua kepada yang muda. Jadi dari sini kita lihat naturally, secara nature, bahwa manusia kalau dia sudah berumur, dia lebih tahu, dia banyak lakukan kesilapan, dia banyak menimba pengalaman, maka dia tahu dia banyak buat salah. Jadi dia pergilah meninggalkan tempat itu, lalu diikuti oleh orang muda. Yuk, dalam naturally begini, dalam sifat seperti ini, sifat manusia adalah begini ya. Manusia bila zaman mudanya akan mau coba banyak perkara karena dia mau puaskan zaman bujangnya, zaman mudanya dan sebagainya. Tapi manusia yang berumur akan lebih tahu bahwa dia pernah lalui banyak kesilapan. Dia perlu perbaiki hidupnya. Jadi di sini orang yang tua ini sebenarnya memiliki sifat yang mau kembali kepada Tuhan. Naturally, that's why muda-mudi sekarang jarang yang benar bersungguh-sungguh mencari Tuhan, melainkan sudah encounter Tuhan dengan luar biasa. Tapi di sini apa yang kita harus belajar adalah jangan tunggu usia tua baru mau ikut Tuhan. Karena Tuhan tidak pandang tua dan muda. Apa yang kita lihat, orang tua lebih mudah dekat dengan Tuhan berbanding orang muda. Tapi pandangan kita itu tak ada kaitan dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau melihat kita melihat dengan pandangan kita. Kita kena lihat dengan pandangan Tuhan. Sebab bagi Tuhan, dia tak lihat tua atau muda. Sebab dia lihat umur orang itu, ada orang muda pun sudah meninggal. Karena bagi Tuhan itu tua ke muda sama saja.
Yang penting bertobat sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Anda dan saya yang mendengar penjelasan ini harus ambil keputusan sekarang. Bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mau hidup dalam kekudusan. Haleluya, jangan tunggu. Oke, so ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ini sifat Tuhan, sifat Kristus. Tuhan memang mengampun. Tuhan memang penyayang, mengampuni. Semua manusia yang berdosa harus diampuni. Tapi Tuhan ada satu sifat. Dia bukan hanya mengampuni. Dia masih melihat hati manusia itu. Sebab itu kita lihat, dia kata, "Aku tidak menghukum kau." Tapi dia kata, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Kenapa? Karena masih lagi Tuhan mau agar hatinya bertobat. Mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Jadi untuk ikut Tuhan bukan hanya dengan kata-kata di mulutmu, tetapi harus dengan keputusan di hatimu yang bersungguh-sungguh. Mau bertobat dan berubah, mau tinggalkan dosa lamamu, lalu ikut Yesus dengan bersungguh-sungguh. Ini yang Tuhan perhatikan, bukan apa yang perbuatanmu, tetapi siapa engkau selepas itu. Kau sudah bertobat, lahir baru, dan ikut Yesus, inilah yang menguntungkan semua pihak. Anda juga pihak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, praise the Lord. Jadi di sini saya harap Anda diberkati. Teruskan mendengar bab yang seterusnya ya, dari 8 ayat-ayat seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Haleluya. Amin.